Assalamualaikum, halo semuanya. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer database 2 yang diampu oleh Bapak Angga Kusuma SST MMAK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas aplikasi yang saya buat menggunakan Microsoft Access. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel-tabel apa saja yang saya buat. Yang pertama ada tabel fasilitas. Tabel fasilitas ini untuk menyimpan data fasilitas yang tersedia dalam layanan fotografi. Tabel layanan ini berisi jenis-jenis layanan fotografi yang ditawarkan, lengkap dengan harganya. Setelah itu, ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan yaitu untuk mencatat informasi pelanggan seperti nama, kontak, dan data pemesanan. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran di setiap pemesanan. Selanjutnya ada tabel pemesanan yang berfungsi untuk menyimpan data pesanan pelanggan seperti jenis layanan, tanggal. Selanjutnya ada tabel pengeluaran. Yang berfungsi mencatat semua transaksi operasional seperti peralatan dan kebutuhan studio. Ini ada tabel petugas yang berisi data petugas atau admin yang mengoperasi aplikasi. Dan terakhir ada tabel stok barang, untuk mencatat stok peralatan fotografi seperti kamera, lampu, tripod, dan kondisi barang. Selanjutnya saya akan menunjukkan query apa saja yang saya buat. Yang pertama ada query laba rugi, untuk menghitung keuntungan usaha dengan membandingkan total pendapatan dan total pengeluaran. Query laba rugi menggabungkan query pengeluaran dan query pendapatan. Selanjutnya, ada query laporan pendapatan secara cash, menampilkan semua pemasukan yang dibayar menggunakan metode cash. Di dalam query ini, saya mengambil data dari tabel pembayaran. Selanjutnya, query pembayaran, untuk menampilkan daftar pembayaran dari pelanggan lengkap dengan status pembayarannya. Isi dari query ini, saya ngambil data dari tabel pemesanan, tabel pelanggan, tabel pembayaran, dan tabel layanan. Selanjutnya, query pemesanan. Menampilkan data pesanan yang sudah masuk, termasuk layanan yang dipilih dan pelanggan. Data dari query ini saya ngambil dari tabel pemesanan, tabel pelanggan, dan tabel layanan. Selanjutnya ada query pendapatan per bulan, menampilkan pendapatan per bulannya. Saya mengambil dari data tabel pembayaran. Selanjutnya ada query pendapatan secara transfer, untuk menampilkan pendapatan yang dibayar melalui transfer bank saja. Untuk datanya, saya mengambil dari tabel pembayaran juga. Dan terakhir, ada query pengeluaran per bulan, untuk menampilkan total pengeluaran setiap bulannya. Di query pengeluaran per bulan ini, saya mengambil datanya dari tabel pengeluaran. Selanjutnya, saya akan menunjukkan form apa saja yang saya buat. Yang pertama, kita akan membahas tentang form pengeluaran. Di dalam form pengeluaran, ada ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, keterangan, jenis pengeluaran, dan jumlah. Tombol ini untuk melihat data yang pertama kali dibuat. Kalau tombol ini, data yang terakhir kali dibuat. Tombol ini untuk melihat data selanjutnya, sedangkan tombol ini untuk melihat data sebelumnya. Jika mau menambah transaksi, kita klik ini. Tombol ini digunakan untuk menyimpan data baru. Tombol ini digunakan untuk merefresh form. Tombol ini digunakan untuk keluar dari form. Kalau tombol ini digunakan untuk menghapus data. Jika kita mau lihat data pengeluaran apa saja yang pernah terjadi, klik tombol Report.
maka laporan pengeluaran akan muncul. Selanjutnya ada form fasilitas. Isinya ada ID fasilitas, nama fasilitas, kondisi, dan keterangan. Jika kita mau lihat fasilitas apa saja, kita bisa klik ini, Form Report. Maka data fasilitas akan muncul. Selanjutnya ada form keuangan. Form keuangan ini berisi bulan pendapatan, jumlah pendapatan bulan tersebut, bulan pengeluaran, total pengeluaran, dan total bersihnya. Jika kita mau lihat laporan keuangan, kita akan klik tombol report. Maka laporan keuangan akan muncul. Selanjutnya, saya akan membahas form pelanggan. Form pelanggan isinya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Saya akan mencoba membuat pelanggan baru. Yang pertama, kita klik tombol tambahkan data. Setelah itu, saya akan mengisinya. Dan saya akan mengklik tombol save. Jika kita mau lihat data-data pelanggan, saya akan klik tombol report. Maka, dan laporan pelanggan akan muncul. Selanjutnya, saya akan ke form pemesanan. Di form pemesanan ini ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, ID pelanggan, ID layanan, dan status. Saya akan membuat pemesanan yang baru. Saya akan klik tombol tambah data. Yang pertama, saya akan memasukkan ID pemesanan. ID pelanggannya kita pakai yang baru kita buat. ID layanannya kita pakai Foto Studio. Statusnya belum selesai. Setelah itu, kita simpan data tersebut. Jika kita mau lihat data pemesanan, kita akan klik report. Selanjutnya, kita ke form pembayaran. Di dalam form pembayaran terdapat ID pembayaran, tanggal bayar, ID pemesanan, jumlah bayar, metode, dan keterangan. Saya akan membuat pembayaran baru. Pertama, saya akan klik tombol tambah data. Saya akan memasukkan tanggal bayar, ID pemesanan, jumlah bayar, metode, keterangannya. Selanjutnya, aku akan melihat nota ID pembayaran 10. Maka jadilah ID pembayaran 10. Setelah form pembayaran, aku akan membahas tentang form layanan. Form layanan isinya ada ID layanan, nama layanan, deskripsi, dan harga, serta data dari stok barang. Kalau kita mau lihat data dari layanan, kita klik report. Maka muncullah laporan layanan.
Setelah itu ada form petugas. Form petugas isinya ada ID petugas, nama petugas, jabatan, username, dan password. Jika kita mau lihat data petugas, kita klik report. Maka muncullah data petugas. Selanjutnya ada stok barang. Di stok barang ada ID stok, nama produk, harga satuan, stok awal, dan keterangan. Jika kita mau lihat stok barang, kita klik report. Maka laporan stok barang akan muncul. Demikian video tutorial mengenai aplikasi yang saya buat menggunakan Microsoft Access. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Angga Kusuma SSTMMAK selaku dosen pengampu, serta kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.